Oke, selamat bertemu lagi dengan saya. Sebelum perkuliahan praktikum audit intern ini dilangsungkan, saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Dari sini saudara nanti bisa mencermati bagaimana proses belajar mengajar di mata kuliah praktikum audit intern ini. Untuk deskripsi mata kuliah praktikum audit internal ini merupakan mata kuliah yang nantinya akan melatih bagaimana mahasiswa dapat menerapkan praktik audit internal pada kasus-kasus yang dirancang seperti halnya mendekati praktik yang terjadi dalam perusahaan. Nah, mata kuliah ini terbagi menjadi 6 materi bahasan. Materi tentang sistem pengendalian intern atau SPI pada siklus pendapatan perusahaan jasa, materi tentang praktik pengauditan intern pada siklus pendapatan, penerimaan kas, penagihan piutang pada perusahaan jasa, materi tentang praktik pengauditan internal pada siklus pengeluaran baik pembelian maupun pengeluaran beban pada perusahaan jasa, materi tentang praktik pengauditan internal pada siklus penggajian pada perusahaan jasa, materi tentang praktik pengauditan internal pada siklus pengeluaran baik penjualan dan pembelian pada perusahaan dagang. Capaian pembelajaran yang paling tidak saudara harus miliki atau kuasai capaian pembelajarannya, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini saudara dapat memiliki kemampuan dalam menerapkan praktik audit internal pada perusahaan di bidang jasa dan dagang, terutama dalam penguasaan dasar-dasar teori dan prosedur pelaksanaan audit internal. Saudara juga bisa memahami dan menguasai pengevaluasian sistem pengendalian intern, memahami dan menguasai konsep bagaimana terjadinya fraud atau error di setiap siklus perusahaan, dapat juga membuat kesimpulan dan rekomendasi atas kelemahan dan temuan hasil audit internal. Nah, di akhirnya nanti saudara bisa membuat laporan dan mempresentasikan hasil temuan-temuan yang saudara temukan ketika melaksanakan audit. Lalu untuk mendapatkan capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa harus mencapai kompetensi dasar. Apa saja? Yaitu menguasai teori dan prosedur pelaksanaan audit internal, lalu memahami dan menguasai pengevaluasian sistem pengendalian intern atau SPI, memahami dan menguasai konsep fraud di setiap siklus di dalam perusahaan, dapat membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap kelemahan dan temuan hasil audit, juga dapat membuat pelaporan dan mempresentasikan hasil audit, serta membuat rekomendasi terhadap temuan dan kelemahan perusahaan supaya dalam perusahaan tidak terjadi fraud atau error lagi, sehingga rekomendasi ini perlu disampaikan pada perusahaan. Lalu gradasi nilainya seperti halnya mata kuliah praktikum lainnya. Gradasinya kalau sudah ingin mendapatkan nilai A ya 85 sampai dengan 100. Total komponen nilai itu adalah 85 sampai dengan 100 nilai A. Lalu 80 sampai 84,99 amin dan seterusnya. Saudara harus mengumpulkan nilai sebesar itu untuk mendapatkan nilai akhir huruf yang saudara kehendaki. Lalu untuk komponen nilainya, ujian semester 30%, ujian akhir semester 30%, lalu kertas kerja 40%. Ini hampir semua nilai komponen nilai praktikum seperti itu. Lalu untuk acuan pustaka, saudara bisa melihat di RPS buku-buku yang digunakan untuk acuan mata kuliah praktikum audit internal ini. Yang utama itu buku Karyono, Forensik Fraud, lalu dari bukunya Pak Kris, Sistem Informasi Akuntansi,
Tugiman Hero, standar profesional audit internal dan sebagainya. Ini yang menjadi dasar acuan saudara untuk mengerjakan praktik ini ya. Lalu kegiatan perkuliahan dalam prakteknya nanti menggunakan blended learning. Jadi saudara mencermati, melihat, memahami video yang saya bagikan untuk awal. Nanti setiap modul akan saya buatkan video supaya saudara bisa mengerjakan ya, praktik ini dengan baik sesuai dengan modul pertanyaan instruksi yang telah ditetapkan di dalam modul tersebut. Apa yang harus dilakukan ya. Nah, di sini nanti akan saya bagi kelompok-kelompok. Setiap kelompok nanti antara 4 atau 5 orang gitu ya. Nanti setiap kali membuat diskusi kelompok, laporan, kertas kerja dan sebagainya itu sudah diskusikan dalam kelompok. Lalu untuk kertas kerja nanti saudara sifatnya adalah individu. Untuk kertas kerja setiap mahasiswa bikin satu-satu. Tetapi hasil apa yang ditulis dalam kertas kerja itu berupa hasil diskusi ya. Nanti pada akhir materi ya, modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seterusnya, itu saudara diminta untuk membuat video presentasi hasil diskusi kelompok untuk modul yang ditentukan. Umpamanya modul 1 selesai, saudara besok harus mengirimkan materi video dikumpulkan ya, nanti untuk bagaimana cara mengumpulkan dan sebagainya nanti teknisnya akan saya sampaikan ya. Lalu aturan-aturannya ya, termasuk sudah saya sampaikan tadi, sudah mencermati, mendownload di virtual class ya, lalu presensi di OPA AIKPN ACID. Presensi itu setiap kali jam perkuliahan mulai akan saya buka presensinya. Saudara presensi itu lebih dari jam perkuliahan saudara tidak bisa presensi dan dianggap tidak masuk ya. Pada prinsipnya ketentuan presensi sama dengan ketika offline, ketemu tatap muka di kelas seperti sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Kalau praktikum 4 kali berturut 2 pertemuan atau 4 sesi berturut-turut itu tidak hadir, itu dianggap gugur. Kalau 5 sesi tidak berturutan itu dianggap gugur. Sebenarnya itu masih berlaku ya. Oleh karena itu jangan lupa setiap jam perkuliahan saudara harus buat presensi ya, melakukan presensi kehadiran di www.opa.aikpn.ac.id. Materi-materi ini baik PDF maupun video saudara bisa unggah di virtual class ya. Lalu apa yang harus saudara kirimkan ya, tugas-tugasnya itu selain video harus dalam format PDF supaya nanti bisa saya buka. Kalau Word nanti beda versi tidak bisa dibuka, tidak akan saya nilai. Oke, demikian untuk penjelasan RPS materi perkuliahan praktikum audit internal ini. Selamat belajar, semoga ini bisa bermanfaat ya. Lalu untuk video berikutnya nanti bisa di download atau diunggah diunggah di virtual class ya. Akan saya, dan jangan lupa nanti akan membuat WA group untuk menginformasikan kalau ada sesuatu hal yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar.